Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa Indonesia yang dijajah Belanda lebih dari 3 abad tidak menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional? Bandingkan dengan Filipina yang dijajah Spanyol, di mana bahasa Spanyol sempat menjadi pengaruh besar, atau India yang dijajah Inggris, hingga bahasa Inggris kini menjadi bahasa resmi mereka. Tapi di Indonesia, justru bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan. Bagaimana bisa begitu? Mari kita telusuri sejarahnya. Belanda datang ke Nusantara sejak awal abad ke-17 melalui VOC. Selama ratusan tahun, Belanda berkuasa di berbagai wilayah Indonesia. Tapi uniknya, meski lama menjajah, Belanda tidak pernah berusaha menyebarkan bahasa mereka ke seluruh rakyat pribumi. Mengapa? Karena Belanda memiliki sistem kolonial yang sangat eksklusif dan diskriminatif. Mereka memisahkan orang Eropa dari pribumi. Bahasa Belanda hanya diajarkan kepada anak-anak Belanda yang tinggal di Hindia Belanda, kalangan elit pribumi yang bekerja di pemerintahan kolonial, segelintir bangsawan atau orang terpandang yang dianggap layak belajar. Sementara sebagian besar rakyat Indonesia tetap dibiarkan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, jauh sebelum Belanda datang, Nusantara sudah kaya dengan bahasa daerah. Ada Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Minangkabau, Bali, dan ratusan bahasa lainnya. Lalu bagaimana orang-orang dari berbagai daerah bisa berkomunikasi? Jawabannya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu sejak lama menjadi lingua franca, bahasa pergaulan, perdagangan, dan komunikasi antar suku di kepulauan. Bahasa ini sederhana, fleksibel, dan mudah dipahami oleh banyak kalangan. Bahkan, Belanda sendiri ketika harus berurusan dengan rakyat kecil atau perdagangan, sering menggunakan Melayu. Jadi, tanpa disadari, bahasa Melayu sudah punya akar kuat di masyarakat. Pada abad ke-20, kesadaran nasional mulai tumbuh. Para tokoh pergerakan sadar bahwa Indonesia, yang punya ribuan pulau dan ratusan bahasa, butuh satu bahasa pemersatu. Mereka tidak mungkin memilih bahasa Belanda, karena sulit dipelajari oleh rakyat kebanyakan. Simbol penjajahan yang tidak disukai, tidak pernah diajarkan secara massal. Pilihan jatuh pada bahasa Melayu. Karena netral bukan hanya milik satu suku, mudah dipahami dan sudah digunakan luas. Lalu pada tahun 1928, lahirlah momen penting, Sumpah Pemuda. Di sanalah untuk pertama kalinya, bahasa Melayu resmi diproklamasikan sebagai bahasa Indonesia, bahasa persatuan bangsa. Kalau kita bandingkan, situasinya berbeda dengan negara lain. India dijajah Inggris, tapi karena pendidikan modern mereka memakai bahasa Inggris. Akhirnya hingga kini Inggris menjadi bahasa resmi kedua. Filipina sempat sangat dipengaruhi Spanyol. Bahkan sekarang banyak kata-kata dalam bahasa Filipina berasal dari bahasa Spanyol. Malaysia yang pernah dijajah Inggris tetap mempertahankan bahasa Melayu. Tapi bahasa Inggris juga menjadi sangat kuat di sana. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, para pendiri bangsa dengan tegas menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.
Alasannya jelas. Pertama, bahasa Belanda identik dengan kolonialisme. Menggunakannya hanya akan mengingatkan rakyat pada penindasan. Kedua, bahasa Indonesia lebih menyatukan. Dengan bahasa yang lahir dari bahasa Melayu, semua rakyat bisa merasa memiliki, tanpa harus mengutamakan bahasa daerah tertentu. Ketiga, bahasa Belanda tidak punya basis kuat, karena hanya segelintir orang yang pernah menguasainya. Bahasa Belanda tidak bisa diterima luas. Apakah bahasa Belanda benar-benar hilang di Indonesia? Tidak juga. Beberapa orang tua yang pernah sekolah zaman kolonial masih bisa berbahasa Belanda. Di bidang hukum dan kedokteran, masih ada istilah-istilah yang berasal dari bahasa Belanda. Misalnya kata notaris, poliklinik, atau vrijspraak dalam hukum. Tapi itu hanya sebatas istilah teknis. Sebagai bahasa sehari-hari, Belanda tidak pernah bisa menggantikan bahasa Indonesia. Jadi, mengapa Indonesia tidak menggunakan bahasa Belanda? Karena sejak awal, bahasa itu tidak pernah menyentuh rakyat jelata. Bahasa Melayu yang sederhana justru menjadi jembatan komunikasi, lalu diangkat sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda. Pada akhirnya, bahasa adalah simbol identitas. Dan bahasa Indonesia adalah bukti bahwa kita merdeka bukan hanya secara politik, tetapi juga dalam budaya dan jati diri